Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan sharing tentang pengertian dan jenis-jenis publikasi ilmiah. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu nih, sebenarnya publikasi ilmiah itu apa? Publikasi ilmiah itu dapat kita artikan sebagai penyebar luasan suatu penelitian ilmiah orisinal, yang asli yang kita buat sendiri, oleh seseorang atau sekelompok orang, atau penyebar luasan pembaharuan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh orang lain. Tujuannya apa dari publikasi ilmiah ini? Tujuannya ya memberi informasi kepada pembaca khususnya dari kalangan akademisi atau para ahli di bidangnya. Ketika kita membuat sebuah proposal atau tugas akhir, itu kan kemarin kita udah share ya, kalau minimal komposisinya itu misal 70 halaman. Nah, pada publikasi ilmiah, 70 halaman tadi kita ringkas menjadi beberapa halaman sesuai permintaan dari lembaga yang mau menerbitkan karya ilmiah kita. Misalnya ada yang 7 halaman, ada yang 5 halaman, kita ringkas nih. Namun kita ringkas harus ada poin-poin apa saja yang harus ada di dalam artikel tersebut. Sekarang kita balik lagi ke publikasi ilmiah. Dalam publikasi ilmiah itu harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Kaidah-kaidah ilmiah itu apa aja? Pertama yaitu jelas, yang kedua akurat, yang ketiga ringkas. Oke. Penyusunan publikasi ilmiah ini dilakukan berdasarkan hasil koreksi beberapa ahli sesuai bidang keilmuannya atau peer review untuk mencapai objektivitas yang tinggi. Jadi nanti kita udah membuat penelitian nih, kita membuat sebuah tulisan yang kita ringkas, oke? Yang dimana setelah kita ringkas itu harus jelas redaksionalnya. Dan data yang kita sampaikan pun bukan data imajiner, tapi memang data sesungguhnya. Ini baru bisa kita lakukan proses submit. Kita mau ikut nih ya, tulisan kita ini mau kita submit ke jurnal misalnya gitu, ke jurnal. Berarti ini kita harus melewati koreksi dulu nih dari beberapa ahli terhadap tulisan kita, tulisan ilmiah kita ini. Di-review dulu, setelah di-review nanti kita dapat namanya surat penerimaan ya. Jadi kita dapat LOE namanya, kita dapat itu pemberitahuan kalau tulisan kita ini diterima untuk diterbitkan di lembaga tersebut, misalnya seperti itu. Berarti kita udah mau masuk ke kegiatan publikasi ilmiah tuh, kalau sudah seperti itu. Ciri-ciri publikasi ilmiah apa? Objektif. Fakta dan data tertulis dalam publikasi ilmiah berdasarkan kenyataannya sebenarnya dan tidak dimanipulasi. Yang kedua netral, yang ketiga sistematis, yang keempat logis. Jadi nggak ada itu data hasil penelitian mengacu pada perasaan gitu. Nah, mengacunya pada pola nalar, baik induktif maupun deduktif, serta menyajikan fakta bukan opini. Sistematika penulisan terdiri dari apa aja? Tadi kan 70 halaman ya, kalau deskripsi minimal tuh, kalau untuk di Asia. Nah, ketika kita melakukan penulisan jurnal nih, atau penulisan paper, atau penulisan proceeding misalnya kayak gitu, makalah ya, kita membuat sebuah penulisan, dari 70 halaman tadi kita ringkas menjadi beberapa halaman yang di dalamnya harus ada ini nih, judul. Oke. Setelah judul, abstrak ilmiah. Abstrak itu apa? Rangkuman tulisan ilmiah yang mencakup tujuan, metode, hasil, kesimpulan secara singkat. Pendahuluan, latar belakangnya kita, masalahnya kita, di situ disebutin ya. Metode, hasil, daftar pustaka, pembahasan di situ. Contohnya seperti apa, Bu? Nih, contohnya. Ini judul, oke. Ini adalah contoh penelitiannya Ibu yang submit di jurnal internasional. Ini waktu itu di Moimi yang mengadakan pada tahun 2017. Publishingnya di IO Publishing. Oke, ini adalah judul sistematika penulisan. Ingat ya, ini ada yang namanya abstrak yang tadi Ibu sebutkan. Ini abstrak, oke. Ini biodata dari penulisnya. Oke. Di sini
Ada introduction, okay. Ada research method, okay, lihat ya, sama ya, ada pendahuluan, ada materi, ada research method tadi, terus ada hasil, ini ada hasil and discussion, okay. Ada referensi, ada conclusion, kesimpulan. Sekarang kita masuk lagi ke contoh publikasi ilmiah. Sebenarnya yang dimaksud dengan publikasi ilmiah, Bu, apakah hanya jurnal saja? Tidak. Contoh publikasi laporan penelitian, makalah, jurnal, atau artikel ilmiah yang publish. Ini termasuk dalam publikasi ilmiah. Ada 6 jenis jurnal ilmiah yang rekan-rekan mahasiswa harus tahu. Yang pertama adalah jurnal cetak, yang mana jurnal cetak ini merupakan jurnal yang terdiri dari hasil penelitian ilmiah beberapa penulis. Biasanya satu jurnal cetak memiliki satu tema global yang memudahkan pembaca dalam mencari rujukan. Oke, seluruh karya yang ada dalam jurnal cetak ini harus melalui tahap verifikasi, akreditasi, sama peninjauan ahli. Yang kedua ada jurnal online. Jadi tahun 2016, jurnal cetak ini udah nggak ada lagi deh. Hampir seluruh jurnal cetak itu digantikan dengan jurnal online, atau yang biasa kita dengar tuh istilahnya e-jurnal ya. Kalau ada poster-poster dari universitas-universitas yang ngasih tahu kalau mereka mau lakukan penerbitan e-jurnal nih gitu ya. Mereka bikin nih publishing itu. Jurnal online ini bisa diunggah di website sebuah institusi atau lembaga tertentu. Jenis ini biasanya sudah memiliki DOI atau Digital Object Identifier yang mengindikasi bahwa dokumen online tersebut merupakan jurnal ilmiah terpercaya. Yang ketiga, ada namanya jurnal internasional. Jurnal internasional ini yang dimaksud dengan jurnal internasional adalah jurnal yang ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Jadi kalau dia masih dalam bahasa Indonesia, kita masih sebut itu dan namanya apa? Jurnal nasional, bukan jurnal internasional. Jurnal jenis ini dapat diakses oleh akademisi di seluruh dunia karena apa? Karena ditulisnya itu menggunakan Open Journal System atau OJS. Nah, untuk sampai ke tahap internasional ini, sebuah karya ilmiah pun harus melalui proses peer review, direview dulu oleh reviewer yang memang ahli di bidangnya. Contoh yang nerbitin misalnya IOP, gitu yang tadi. Terus yang keempat adalah jurnal nasional terakreditasi. Jurnal nasional terakreditasi ini adalah jenis jurnal yang diakui secara nasional, dapat ditinjau oleh akademisi dari luar negeri, walaupun sudah terpercaya dan melintasi tahap jurnal lokal, jurnal nasional bisa jadi belum terindeks sehingga belum dikatakan sebagai jurnal internasional. Oke. Contohnya misalnya ISSN online. Yang kelima adalah jurnal lokal. Jurnal lokal ini merupakan kumpulan karya ilmiah yang ditulis atau diterbitkan dan didistribusikan untuk lingkungan tertentu. Jurnal ini biasanya sering ditemukan di universitas, perguruan tinggi, atau perusahaan yang memerlukan karya ilmiah. Yang keenam, jurnal internasional bereputasi. Contohnya dalam Web Science, Scopus, seperti itu. Sekarang kita masuk ke perbedaannya apa? Jurnal ilmiah, proceeding, sama paper conference. Perbedaannya kalau di jurnal ilmiah ini, dia tidak ada presentasi, jadi hasil karya tulisnya kita itu tidak kita presentasikan. Namun, hasil karya tulis itu hanya direview oleh beberapa yang ahli di bidangnya. Hasil reviewnya pun tidak mesti diterima, tidak selalu diterima. Ada yang ditolak, ada yang diterima, seperti itu. Sesuai dengan standar kriteria yang dibuat oleh lembaga yang menerbitkan. Oke, ini jurnal ilmiah ya, tidak ada seminar. Sedangkan kalau di proceeding ini persamaannya sama jurnal ilmiah adalah sama-sama misalnya sama-sama karya ilmiah gitu, sama-sama karya ilmiah, namun yang membedakannya ini adalah kalau misalnya di proceeding itu ada seminarnya.
Terus habis itu makalah-makalah ini dikumpulkan, lalu diterbitkan. Nah, bedanya lagi nih, kalau misalnya jurnal ilmiah tadi dikumpulkan, terus abis itu diterbitkan, sebelum diterbitkan itu direview dulu, ya, bisa ditolak atau bisa diterima. Sedangkan kalau di proceeding ini tidak ada proses review. Jadi dia seminarkan hasil karya ilmiah ini, dia seminarkan, dia presentasikan. Setelah itu, setelah dipresentasikan hasil karya ilmiah ini tidak direview lebih lanjut gitu, hanya ya dia langsung diterima. Bisa bahkan tidak mengalami peer review itu sering sekali kalau di proceeding. Jadi langsung diterima-terima saja seperti itu. Terus yang terakhir ada paper conference. Paper conference ini mirip dengan jurnal ilmiah, namun biasanya lebih ringkas. Terus jumlah halamannya lebih sedikit. Kalau di jurnal ilmiah itu pembeda utamanya, jurnal ini biasanya lebih panjang. Rata-rata jurnal misalnya minimal 6 halaman, sedangkan pada paper conference ini 2-5 halaman. Seperti itu. Ya, semoga membantu, menambah manfaat buat rekan-rekan semua, mendapat pengetahuan tentang apa sih bedanya jurnal ilmiah, proceeding dan paper conference, juga publikasi ilmiah. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.